Oke, saya cek suara dulu. Bisa didengar suara saya? Mohon konfirmasinya. Terdengar, Pak. Bisa ya? Oke ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Untuk mata kuliah perawatan perangkat lunak, ini saya melanjutkan dari Pak Hafid, gitu ya. Dari Pak Hafid. Oh iya, sebentar. Ini mahasiswanya per kelas berapa rata-rata? Ini kan semester 4 ya? Ini dari kelas A 30. Dari kelas A berapa? 30 mahasiswa. 30? Iya, Pak. Yang B berapa yang B? Ada yang ketua kelas B? Rata-rata sekitar itu ya, 25 sampai 30 ya. Oke. Ya mudah-mudahan nambah terus ini. Masih ada 50 ya, baru 50 orang. Oke, kita mulai ya. Saya share screen dulu aja. Oke. Di layar sudah kelihatan ya? Saya minta konfirmasi dulu. Masih hitam, Pak. Sudah ya? Belum terlihat, Pak. Oh, belum? Coba saya ulang lagi. Oke, apa sudah kelihatan di layar PowerPoint ini ya, PowerPoint ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Saya melanjutkan Pak Afid gitu ya. Dari kemarin sudah beberapa hal yang terkait dengan perawatan perangkat lunak gitu ya. Mudah-mudahan Pak Afid juga sudah menyampaikan konsepnya gitu ya. Apa itu perawatan perangkat lunak? Atau saya yakin semua sudah tahu ya. Perawatan itu apa ya? Masih ingat nggak saudara waktu itu? Kata kuncinya aja apa perawatan di situ? Atau maintenance ya? Atau ada yang ngomong pemeliharaan, perawatan, oke sama ya. Ya kata kuncinya dia adalah apa? Perawatan itu kegiatan, kan gitu ya? Kegiatan yang diarahkan untuk apa nih? Menjamin, kan gitu ya? Menjamin bahwa perangkat lunak tersebut berjalan normal, kan gitu ya? Berjalan normal, artinya tidak ada gangguan, gitu ya? Tidak ada kegagalan atau kerusakan atau error gitu ya. Ya, perangkat lunak ya atau software ya sebagus-bagusnya perangkat lunak biasanya tetap aja ada kekurangan. Nah, kekurangan itu yang harus diketahui oleh saudara ya. Kalau kita sudah tahu kekurangannya, maka saudara akan terpikir ya untuk melaksanakan perawatan, merencanakan perawatan ya, memproses perawatan ya. Kemarin sudah dibahas oleh Pak Hafid mudah-mudahan ya gitu ya. Ya. Jadi ya secara teori sudah disampaikan kata kuncinya adalah nah ini perawatan itu adalah kegiatan untuk menjamin bahwa perangkat lunak tersebut bisa berjalan
normal sesuai ya. Teorinya saya pikir banyak ya. Ada banyak kalau dicari internet banyak sekali kan itu yang macam-macam, tapi intinya di situ ya. Kegiatan yang menjamin, nah itu ya, yang menjamin perangkat lunak dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau berjalan dengan normal untuk apa mencapai tujuan dari pembuatan program itu, pembuatan perangkat lunak itu ya. Oke, ini hanya pengantar aja, refreshing aja ya. Maintenance merupakan kegiatan yang diarahkan untuk tujuan ya, pada tujuan untuk menjamin kelangsungan fungsional suatu sistem produksi ya. Jadi perawatan perangkat lunak dimulai dari apa biasanya? Dari mudah-mudahan masih ingat ya teorinya kemarin ya. Perawatan perangkat lunak dilakukan apa? Setelah software itu diserahkan kepada user ya. Setelah software itu diterima oleh user ya, atau apa ada tahapan sendiri ya. Coba jadi mudah-mudahan masih ingat saudara ya, yang namanya apa itu, dulu saudara waktu pengembangan sistem informasi langkah-langkahnya bisa pakai macam-macam metode kan gitu ya, bisa apa pakai waterfall misalnya gitu ya, waterfall. Wah itu bisa kok jadi gini ya, waterfall ya. Biasanya di tahap pertama Pak waterfall. Ini kan masih ada yang lain ya metodenya ya, metode pengembangan perangkat lunak. Ada waterfall yang dimulai dari requirement definition. Ya untuk membangun software itu ya, membuat software, langkahnya apa? Saudara harus, ya ini salah satu langkah-langkah ya, salah satu metode saja ya. Requirement definition, mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan ya yang akan dibangun. Artinya apa? Saudara sebagai pengembang akan ketemu dengan usernya, orang yang memesan, orang yang meminta program saudara itu, orang meminta dibuatkan software ya. Ketemu untuk apa? Ya untuk requirement definition, untuk mendefinisikan atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan apa saja. Jadi si usernya akan ngomong, saya mau ini, ya, saya minta tolong dibuatkan ini, ya. Nah, saudara nanya prosesnya gimana Pak? Awalnya dari mana sampai mana dan seterusnya. Ya, itu wawancara atau diskusi atau apa saja gitu atau observasi sampai jelas ya. Setelah ngomong-ngomongnya sudah cukup, itu saudara pulang kan gitu ya. Pulang kemudian menerjemahkan lagi, merapikan gitu ya. Menerjemahkan lagi, dibuat bahasa yang lebih mudah karena kalau wawancara kan biasanya ya tidak urut kan gitu ya. Loncat-loncat akhirnya saudara tata. Nah, besoknya saudara balik lagi ketemu dengan user untuk menyampaikan maksudnya apakah begini kan gitu ya. Kalau oh ya betul begini, oh tolong ditambah ini gitu ya. Oh yang ini jangan. Nah, itu diskusi terus. Itu namanya tahap requirement definition. Jadi mengidentifikasi kebutuhan dari user sampai pada kesepakatan. Ya seperti ini yang ingin saya yang ingin saya punyai. Dan ya tolong dibuatkan ya aplikasinya, softwarenya gitu ya. Akhirnya terjadilah kontrak. Ya setelah kontrak apa? Yang kedua, ya saudara sudah jadi gitu ya. Maka melakukan apa ini? Sistem and software design. Artinya mendesain sistem, ya, sistem and software design. Sistem and software design. Jadi saudara melakukan desain gitu ya, desain sistemnya, desain softwarenya. Ya, setelah desainnya sudah jadi, nah ini biasanya analis ini ya, yang bikin ini. Setelah desain jadi terus apa? Diimplementasikan, kan biasanya gitu ya, implementasikan. Maksudnya apa implementasi? Implementasi itu adalah apa ini? Mengkonversi, mengubah desain menjadi kode-kode program. Ya, gampangnya membuat programnya gitu aja ya. Oke, buat programnya sampai jadi, setelah jadi diapakan? Dilakukan apa ini? Tes. Verifikasi. Apa? Verifikasi. Tes. Ya,
dites ya. Tesnya bisa tes unitnya, modul-modulnya, fungsi-fungsinya, kan gitu ya. Bisa juga tes sistemnya secara keseluruhan, gitu ya, termasuk integrasi sistemnya. Kan gitu ya. Ini ya dites semua, gitu ya. Di testing ya, tes, nah, dites. Setelah dites apa? Biasanya sudah jadi, bagus, gitu ya. Kemudian diberikan ya. Biasanya dioperasionalkan, dioperasikan. Operation and maintenance. Nah, kan gitu ya. Saudara pernah dapat mata kuliah kayak gini ya? Waterfall gini ya? Pernah kayaknya ya? Pengembangan sistem informasi. Ya memang ini teori yang lama kan gitu ya. Langkah-langkahnya jelas kayak gini ya. Mungkin yang baru ada kayak Scrum, model-model object oriented kan gitu ya. UML dan seterusnya itu tool-toolsnya ya. Oke ya, setelah dites, misalnya dites selesai, maka lakukan operasional and maintenance. Nah, ini kan maintenance sudah ada di sini. Ya, perawatan. Nah, ini yang kita pelajari ada posisinya di sini. Posisinya di sini. Artinya apa? Maintenance adalah apa ini kegiatan tadi ya, kegiatan yang dilakukan untuk menjamin kelangsungan fungsional. Arti kelangsungan berarti kan ini sudah di operasional ya. Dari tes sudah oke, operasional kegiatan ya kegiatannya adalah instalasi, memasang di tempat usernya, ya kemudian melatih atau training pada petugasnya, operatornya, kita lakukan training, kemudian apa? Memberikan buku petunjuk atau manual book, gitu ya, buku petunjuk pengoperasian dari ini ya, dari software yang kita sudah hasilkan, gitu ya, dan melakukan maintenance. Nah, ini maintenance. Jadi maintenance dilakukan apa? Setelah software diinstal, ditaruh atau diserahkan ke user dan diinstal dan dilatih ya tugasnya dan dikenalkan dan didokumentasikan dalam bentuk manual books-nya ya. Bukunya. Kalau sudah seperti itu ya sudah baru kita melakukan maintenance. Maintenance nanti macam-macam. Kemarin mungkin sudah disampaikan kan gitu ya. Macam-macam maintenance kalau untuk yang apa namanya di IT gitu ya, di perangkat lunak biasanya apa saja? Ini Pak Habib sudah pernah nyampaikan saya gini ya. Apa? Korektif kan gitu ya. Mudah-mudahan pernah ya ini ya. Jenis-jenis maintenance-nya. Korektif. Begini aja deh. Bentar. Mana nih? Jenis-jenis apa saja? Maintenance. Bisa korektif. Kemudian apa lagi? Korektif itu apa? Ya mengkoreksi. Artinya korektif itu koreksi perbaikan ya. Jadi misalnya sudah dilatih, sudah diberikan bukunya, tetapi masih ada kendala. Misal apa ya? Misalnya, nomor telepon itu mestinya kan apa ini? Hanya bisa diisi oleh angka aja kan gitu ya, numerik kan gitu ya, hanya numerik saja kan, numerik saja kan ya. Kalau numerik berarti yang telepon tidak bisa diisi dengan apa namanya, pakai abjad gitu ya, atau simbol-simbol itu tidak bisa. Nah itu, tetapi biasanya ini apa namanya, misalnya gitu ya, misalnya di apa namanya di Jember ada kode ini ya, kode teleponnya, kode areanya kan ini, terus nomor berapa, 33 misalnya Politeknik ya, 35 31 gitu. Nah kan ada ininya ya. Nah, ternyata usernya, Pak saya ternyata butuh begini Pak. Nah, otomatis saudara akan melakukan perawatan gitu ya, masuk dalam perawatan gitu ya, ini korektif ya, misal begitu ya, atau koreksi-koreksi yang lain. Jadi yang sudah ada dikoreksi ulang gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin apa nih, masih ingat nggak? Adaptif. Adaptif. Adaptif ini apa nih?
Ya sama ini ya, sama ini penyesuaian. Artinya karena membantu ya biasanya ini ya biasanya operator atau user itu ternyata kurang nyaman gitu ya. Nah, maka butuh yang nyaman, artinya butuh contoh aja. Misalnya di software saudara itu kalau mau ngeprint laporan itu harus masuk menu satu, nah, kan gitu ya, masuk menu satu. Setelah itu apa? Masuk sub menu, nah, kan gitu ya, sub menu cetak atau print kan gitu ya. Setelah itu masuk gini kan ya, masuk cetak print kan gitu ya. Misal gini aja. Jadi untuk misalnya, waduh, ini minta tolong kepada si developernya atau pengembangnya, ini gimana caranya kalau yang gini aja lah, kasih aja tombol gambar printer misal gitu ya. Jadi nggak usah masuk-masuk. Ini termasuk yang adaptif. Ya, salah satu contoh kecil yang adaptif. Bagaimana memudahkan gitu ya, yang selama ini agak susah, akhirnya minta dimudahkan kan gitu ya. Waduh, tolong ininya passwordnya untuk keamanannya, tolong username dan passwordnya. Nah ini ya terserah ya, dipakai 3 kali salah langsung kunci ya kayak gitu biasa jadi kan itu ya. Selama ini kan yang penting sampai benar baru masuk kan gitu ya. Oh sekarang enggak, harus 3 kali salah harus kunci. Ya. Seperti itu adalah yang adaptif ya. Perawatan juga ya, tapi tidak mengubah softwarenya. Kemudian apa lagi? Masih ingat nggak yang lain? Apa? Perfektif ya. Bahasa Indonesia aja deh. Perfektif penyempurnaan ya. Perfect kan sempurna kan gitu ya. Penyempurnaan. Nah, ini biasanya apa ini? Penyempurnaan. Masih kan enggak? Ini biasanya minta tambah satu modul, minta tambah satu fungsi kan gitu ya. Saya minta ini sekarang untuk nyetor ke bank gitu ya. Transaksi saya sambung dengan bank. Nah, itu berarti itu minta yang lebih perfect gitu ya. Selama ini hanya transaksi sudah simpan di sini, simpan di laci uangnya, kemudian uangnya secara manual disetorkan ke bank. Nah, itu mungkin minta tambah yang signifikan tambahannya gitu ya. Minta tambah yang signifikan. Oh, saya minta langsung nyambung dengan bank, terus pakai PayPal, pakai transaksi online dan seterusnya. Ya. Tetapi konteksnya masih sama. Dan gitu ya, konteksnya masih sama, yaitu apa? Sistem informasi ya perdagangan atau sistem informasi JV, sistem informasi usaha kan gitu ya. Dan yang terakhir apa nih? Ada 4 nggak salah ya? Preventif ya. Preventif lah, pencegahan kan gitu ya, pencegahan. Pencegahan itu artinya apa? Ya sebelum terjadi kita cegah kan gitu ya. Kita adakan kegiatan, kita lakukan perawatan dalam bentuk preventif. Ya macam-macam ini. Preventif intinya ditambahkan ya, bisa ditambahkan dengan aplikasi-aplikasi yang ya bisa untuk mencegah ya tidak terjadi kesalahan kan gitu ya. Contohnya tadi itu ini password tadi itu ya, keamanan password misalnya, preventifnya bisa. Jadi sebelum atau dibantu gitu ya, tapi tidak ditunjukkan. Contoh kan pernah ya saudara tahu nomor HP 355XXX ya, itu sebenarnya itu preventif untuk mempermudah, tinggal ngisi 3 digitnya kayak gitu ya. Ya. Nah, saya pikir ini sudah disampaikan oleh Pak Hafid ini ya di awal ya. Nah, kita coba mengenal gitu ya, mengenal maintenance, mengenal perawatan ya dari sisi ini saya masukkan dari sisi industri juga kan gitu ya. Kalau sudah level industri sudah lebih besar gitu ya, termasuk di dalamnya sistem kan gitu ya. Sistem perawatan kan gitu ya. Ini di slide-nya sudah saya sampaikan di e-learning, nanti bisa dibaca ya. Nah, karena kita memandang perawatan gitu ya, perawatan perangkat lunak itu juga sama dengan perawatan sistem, juga bisa dipandang sebagai
sistem jasa, ya tergantung saudara nanti sistemnya dibikin sistem apa kan gitu ya. Nah ini yang mau saya kenalkan adalah bahwa sistem besarnya dalam sebuah usaha, perusahaan, ya bisa CV, bisa toko, bisa apa saja, organisasi, baik profit maupun non profit gitu ya, ya pasti di dalamnya ada sistem seperti ini ya, ada sistem produksi atau sistem jasanya, ya tergantung dari objek yang kita ambil. Ya sama, setiap sistem pasti punya input dan punya output, gitu ya. Kalau di bidang IT inputnya apa? Kalau produksi biasanya ya tergantung ya, produknya apa? Produknya kain, inputnya apa? Ya benang kan gitu ya. Outputnya apa? Ya kain kan gitu ya. Tapi kalau kita di dunia IT inputnya adalah data kan gitu ya. Inputnya data, kemudian outputnya adalah informasi. Ya, ini secara umum begini. Nah, berhubungan dengan mata kuliah kita, sistem perawatan, ya itu adalah posisinya mendukung sistem produksi atau jasa. Software yang sudah jadi tadi sudah kita pasang di user, ya di pelanggan, ya di orang yang meminta software, ya itu masih menjadi tanggung jawab kita, ya tanggung jawab pengembang, ya pada masa tertentu, ya tidak seterusnya, ya biasanya punya masa tertentu, ya dan juga tergantung kontraknya, gitu ya. Tapi jarang sekali kontrak sampai seterusnya itu jarang, ya seumur hidup itu jarang, ya. Ya sistem perawatan posisinya adalah di sini pendukung, kan gitu ya. Apa saja yang didukung, apa saja yang mau dirawat, yang jelas kalau data ya kualitas data, kan gitu ya. Kalau sistem ya kualitas sistem, jadi di prosesnya termasuk juga menjaga kualitas informasi, ya termasuk kuantitasnya, termasuk harganya, ongkosnya, gitu ya. Kenapa kok ongkos dimasukkan? Ya ini saudara biar berpikirnya tidak hanya teknis saja kan gitu ya, tetapi harus berpikir organisasi, ya organisasi bisnisnya itu, organisasi itu bisa profit bisa non profit ya. Kalau profit itu yang berorientasi keuntungan, kalau non profit yang tidak berorientasi keuntungan. Contoh organisasi profit ya saya pikir banyak ya. Apa namanya ya pabrik-pabrik itu perusahaan usaha dagang apa itu kan profit semua ya. Tapi kalau yang non profit itu bisa biasanya nih ya sekolah kan gitu ya. Kemudian apa nih yayasan amal apa gitu ya. Ya organisasi-organisasi yang tidak mencari keuntungan gitu ya. Loh, sekolah apa profit atau non profit? Ya semestinya sih non profit kalau sekolah itu. Apalagi sekolah negeri itu harus non profit. Tetapi kan ada yang bayar SPP itu Pak, ya sudah UKT dan sudah. Jadi dia termasuk profit. Ya, jadi sistem perawatan ini adalah sistem yang apa ini? Kalau kita ngomong sistem diarahkan untuk menjamin kelangsungan dari sistem di atasnya itu. Ya, sistem di atasnya ini. Jadi ini mendukung sistem yang ada di atasnya ini, sistem produksi atau jasanya itu. Ya, ini konsep besarnya kayak gitu. Ya. Di Pak Hafiz mudah-mudahan juga sudah disampaikan prinsip-prinsipnya ya. Prinsipnya itu istilahnya apa nih kalau bahasa anak muda ini pokoknya kalau dia pokoknya harus ada ini. Pokoknya perawatan itu harus kan itu ya. Prinsipnya. Jadi prinsip kerjanya. Jadi apa itu? Ya harus menekan atau memperpendek ya menekan atau memperpendek dari ya dia harus menekan ya prinsipnya adalah menekan atau memperpendek umur kerusakan ya kalau di sini istilahnya apa menekan memperpendek kerusakan atau breakdown itu rusak gagal bermasalah gitu ya jadi ininya banyak ya memang kalau terjemahan bahasa Inggrisnya ya break itu ya patah gitu ya patah itu rusak masalah gagal atau breakdown ya breakdown itu ya dipertegas ya udah rusak
kan gitu ya. Jadi menekan atau memperpendek kerusakan ya, atau breakdown period. Nah, ini ada periodnya ya. Period itu berarti apa? Waktu ya. Breakdown period, jadi masa rusak kan gitu ya. Menekan masa rusak, menekan waktu rusak ya sampai batas minimum ya, dengan mempertimbangkan aspek ekonomis. Ini tetap kalau setiap ini mesti ngomong aja tentang dunia industri, mesti ngomong ini sudah ngomong ekonomis. Maksudnya orientasinya keuntungan. Jadi kalau ada orang nggak kepingin untung ya jangan usaha, kan gitu ya, amal-amal aja ya di dunia yang lain kan gitu ya. Maksudnya bukan dunia industri ya. Jadi coba kita lihat, menekan atau memperpendek kerusakan breakdown period sampai batas minimum dengan memperhatikan aspek ekonomis. Ini artinya apa? Memperpendek kerusakan, memperpendek masa rusak, memperpendek umur rusak. Jadi setiap produk ya, produk itu bisa produk fisik, produk nyata, produk gitu ya, atau produk tidak nyata atau tak berwujud biasanya. Ini ada produk berwujud, ada produk tidak berwujud. Ya berwujud itu apa? Ya gampang kalau ini ya sudah sembarang, udah meja, kursi, komputer kan gitu ya. Nah, yang tidak berwujud, nah seperti software ini tidak berwujud. Lisensi itu tidak berwujud. Ya, tapi bisa dirasakan manfaatnya. Sistem informasi pendaftaran perguruan tinggi, nah itu tidak berwujud, tapi saudara bisa merasakan. Ya, sistem informasi akademik Polije itu tidak ada wujudnya, dipegang nggak bisa. Saudara kan nggak bisa yang megang sistem akademik itu ya. Taunya apa? Dirasakan aja. Saudara kuliah, praktek itu sudah hanya merasakan aja gitu ya. Sebentar, ini baterainya habis. Oke. Ya itu ya. Jadi prinsipnya apa? Memperpendek masa breakdown atau masa rusak atau masa terganggu atau masa bermasalah gitu ya. Jadi diupayakan namanya produk kalau bisa ya mulai dari dibuat sampai kapanpun tidak ada masalah. Tapi di dunia tidak mungkin, pasti ada masalah. Jadi ada masalah yang ringan, masalah yang berat, ada masalah dari dalam, ada masalah dari eksternal, dari luar kan gitu ya. Jadi itu, jadi ada masalah. Jadi ini kalau produk yang gampang dulu aja ya, produk apa misalnya sepeda motor kan gitu ya. Baru beli, ya ini baru beli kan gitu ya. Baru beli di sini ya dia akan punya umur di sini kan ya, dia akan berjalan. Nah, dia akan ya kalau dipakai terus ya, kalau nggak dipakai sih ya tetap butuh gitu ya. Oke, dia akan punya umur teknis ya, umur teknis ya, umur teknis sama umur ekonomis ya. Umur teknis itu artinya tambah lama kan tambah ini ya, kalau sepeda motor mungkin tambah lama tambah gak enak, jarang sepeda motor tambah lama tambah enak itu jarang, pasti akan berkurang. Minimal apa? Ya rodanya semakin tipis, kan bannya itu semakin tipis kan gitu ya. Sehingga harus dilakukan penggantian kan gitu ya. Ya mesinnya lama-lama juga karena bergerak terus gitu ya. Maka dibutuhkan perawatan, dikasih oli dan seterusnya kan gitu ya. Suatu saat juga harus diganti barangkali gitu ya. Itu umur teknis ya, ada umurnya. Ya umur-umur yang kelihatan gitu ya. Kemudian umur ekonomis itu kalau di Indonesia biasanya namakan sebagai apa nih? Depresiasi itu apa? Penurunan ya, penurunan nilai ekonominya ya. Sepeda motor lama-lama ya pasti harganya akan turun terus kan gitu ya. Akan turun terus, sedangkan spare part atau ya bahan pendukungnya akan bertambah terus. Bensinnya mungkin naik, tapi tetap sepeda motornya nilainya akan turun secara ekonomis. Turun itu ya nilai ekonomis ya, rupiahnya gitu ya. Nah, termasuk software. Kalau software apakah pernah turun nanti? Pernah rusak? Atau pernah bermasalah? Atau pernah gagal? Ya sangat mungkin kan gitu ya. Kalau software misalnya baru dipasang, kan gitu ya, perawatannya kayak apa? Yang paling gampang adalah perawatan misal virus kan gitu ya, terhadap virus komputer. Nah, kan harus kita hindari. Gimana caranya? Ya dirawat.
di scanning tiap ya periodik kan gitu ya. Tuh, kemudian apa? Perkembangan teknologi itu juga bisa jadi masalah kan gitu ya. Jadi masalah apa? Ya ketinggalan kan gitu ya. Kemudian apa? Performanya nggak mendukung. Nah, itu masalah. Ya, itu termasuk kalau itu kita bisa perpendek masalahnya, breakdown-nya atau kerusakannya, ya otomatis masa pakainya akan panjang, gitu ya, akan panjang. Biar panjang bagaimana? Ya salah satunya adalah dirawat. Sepeda motor ini dikasih oli, kalau tiap-tiap 100 kilo atau tiap berapa 50 kilo dikasih ganti oli dan seterusnya. Itu ya. Oke. Yang kedua prinsipnya adalah menghindari kerusakan atau breakdown. Ya, kalau di atas tadi breakdown period, masanya ya masanya dipersempit. Kalau ini menghindari kerusakan breakdown-nya sendiri, ya, yang tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, ini kalau sepeda motor gampang ya, tiba-tiba jatuh kan kita nggak tahu kan gitu ya. Itu kita hindari. Loh kenapa kok jatuh? Wah remnya nggak pakem. Nah itu karena perawatan remnya kurang baik ya. Atau tiba-tiba ininya hang, apa namanya komputernya hang ya. Atau kalau perangkat lunak ini dulu ada ini ya, ada masalah ini. Coba nanti saudara cari sendiri ya. Masalah Y2K, year 2K, year 2000 ya, kilo itu kan 1000 ya. Ya jadi ini dulu masalah software ini. Coba saudara cari di internet bisa Y2K. Kenapa? Dulu ada masalah besar di Y2K. Itu perubahan antara tanggal tahun gitu ya 1999 ke tahun 2000. Ya, kenapa kok ini jadi masalah? Sistem yang lama dulu dari IBM itu ya. Ini masalahnya. Dulu penanggalan penulisan tahun gitu ya, itu diambil 2 digit. Ya, kalau saudara mungkin ingat D kan gitu ya. Mon kan gitu ya. Zaman dulu ya, sebelum tahun 2000. Y. Kalau ini formatnya gini zaman dulu. Ya, 2 digit itu ya. Jadi kalau tahun 99 ya nulisnya 99 di sini. Year-nya kan gitu ya, tahunnya. Nah, setelah 99 berapa? Ke 2000. Nah, akhirnya apa? Jadi 00 kan ya. Ambil angka belakangnya aja. Ah, ini yang jadi masalah. Ini masalah software di zaman dulu. Silakan nanti dibuka lagi ya. Kenapa kok gini? Coba misalnya dari tahun 98 ke 99, berarti ini kan berapa? 99 kan ya? Jelas nambah 1 kan gitu ya. Nah, dari 99 ke 2000, akhirnya apa? Ke 00 kembali. Nggak maju malah balik. Nah, ini jadi masalah. Masalahnya apa? Ya, di dunia perbankan terutama kan gitu ya. Tahun 99, nah ini dapat bunga misalnya 1 tahunnya misalnya berapa? Misalnya bunga deposito 20% misalnya gitu ya. Wah, dapat keuntungan 20% antara 98 dengan 99. Artinya apa? Ya, ini 1 tahun dikalikan 20%. Nah, kan ada hasilnya kan gitu ya. Ini kenapa? Satunya dari mana? Selisih dari tahun ini. Nah, tapi coba kalau ke tahun 2000 nulisnya 00. Ini ya. Maka selisihnya berapa ini? Selisihnya adalah 99. Maka 99 dikalikan 20% bunganya. Nah, hancur sudah banknya, bangkrut lagi ini kan ya. Ini dulu jadi masalah zaman dulu ya. Tapi sekarang sudah diatasi ini, sudah tidak ada. Itu salah satu contoh breakdown. Ini breakdown ya, seperti ini breakdown. Ya. Mudah-mudahan saudara bisa membaca dan mengerti ya maksudnya kan waktu itu. Oke, gitu ya. Jadi ini prinsip utamanya itu menghindari breakdown yang tiba-tiba sama memperpendek masa rusak gitu ya, masa kerusakan. Jadi biar panjang masa pakainya gitu maksudnya. Itu prinsip utamanya di perawatan. Oke. Kalau untuk perangkat lunak jenis-jenisnya, saya pikir kemarin tadi sudah ya. Ini korektif, adaptif, penyempurnaan atau perfektif, kemudian preventif.
ya tadi sudah korektif memperbaiki, adaptif menyesuaikan, ya penyempurnaan menambah yang signifikan, preventif itu juga nambah, tapi bisa juga ini apa namanya rekayasa ulang, reka ulang untuk yang baru. Oke. Nah ini saya ambil dari slide-nya Pak Hafid, ya. Ini saya mau mengenalkan prinsip-prinsip perawatan sebenarnya. Perawatan. Sebenarnya kata kunci perawatan itu apa sih? Nah, kan gitu ya. Coba saya minta pendapat dari saudara. Silakan bisa ngomong. Yang saudara tahu tentang perawatan itu apa? Yang ini, ya saya tadi sudah saya ngomong. Kata kuncinya apa? Konsepnya seperti apa? Silakan ada yang mau berpendapat. Boleh perawatan perangkat lunak, boleh perawatan sepeda motor boleh, perawatan wajah boleh. Coba prinsipnya apa di situ? Nanti biar saudara tahu. Ada yang tahu prinsip perawatan? Hal-hal penting atau kata kunci dari perawatan? Terus menerus, Pak. Iya, silakan. Terus menerus. Oke. Sebentar, saya catat. Apalagi yang catatan penting dari perawatan? Apa? Saya nggak begitu dengar. Ini tadi apa? Terus menerus. Menjaga kualitas, Pak. Menjaga kualitas, oke, masuk. Ya, artinya kita ya tadi kan sudah ada tadi ya atributnya kualitas kan gitu ya. Nah, betul, termasuk itu. Jadi terus menerus, continue gitu aja ya. Continuous ya. Kemudian apa tadi? Kualitas kan gitu ya. Quality. Oke. Masuk ya. Coba ini laws dari perangkat lunak menurut Lehman. Ini mudah-mudahan saudara ingat ya. Ini ditampilkan Pak Hafid mungkin ini dulu. Ya, saya ambil dari slide yang dibuat Pak Hafid. Nah, ini ada beberapa kata kunci yang penting. Ya, ada kata kunci yang penting. Laws itu apa? Laws itu ya kalau terjemahan aja hukum ya, tapi ini tanda petik. Ya, yang namanya perangkat lunak itu normalnya, lazimnya, hukumnya, maksudnya ya dia akan berubah terus menerus. Nomor dua, dia akan terus meningkat kompleksitasnya, ya meningkatnya kompleksitas. Ya, ada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa menyatakan most often overlooked risk in software engineering. Nah, tidak ya, berarti apa nih? Resiko yang sering diabaikan. Nah, resiko yang sering diabaikan dalam software engineering, ya. Ya gitu ya, ternyata most often overlook itu tuh apa nih? Overlook itu apa gitu ya? Diabaikan gitu ya. Artinya sering dilupakan dalam risiko adalah hal yang sering dilupakan dalam pengembangan software. Jadi pengembang-pengembang itu jarang sekali memikirkan risiko, kan gitu ya. As the system grow over time, ya sebuah sistem akan tumbuh, ya dia akan menjadi kompleks, ya atau disjoint to understand, udah mulai agak susah dimengerti, kan gitu ya, atau make work reliability, ya akan menjadi, dia juga akan menjadi make work, membuat work reliability handal gitu ya, jadi bisa membuat pekerjaan akan menjadi handal, ya gitu ya. Jadi sistem itu kalau tumbuh dia akan menjadi handal, ya. Maksudnya tumbuh itu oke, dengan perjalanan waktu, ya dengan pengalaman yang ada akan punya kehandalan gitu ya. Ini handal. Tapi jangan lupa risk ya sering diabaikan. Nah ini dari ahlinya dari Judge ini ya. Oke, coba ini dari sini aja coba kita ini kan ya.
Ada beberapa kata kunci di sini. Ya, ada kata kunci. Ya, ini yang menggambarkan dibutuhkannya perawatan. Ya, ada kata kunci. Satu, ya, ini risiko. Ya, risiko. Artinya tadi kita risiko itu apa sih? Ya, terutama risiko yang negatif gitu ya. Risiko positif ada, tapi jarang. Ya, risiko negatif yang sering muncul. Ya, misalnya apa tadi perawatan wajah gitu ya. Resikonya apa? Ini biasanya cewek-cewek ini ya. Resikonya apa? Kalau saudara punya wajah kalau nggak dirawat apa? Ya cepat tua, cepat keriput, cepat kotor kan gitu ya. Nah itu resikonya. Sepeda motor tadi resikonya apa? Ya resikonya kalau sudah tidak dirawat ya akan mudah mogok gitu ya. Mungkin karburatornya mulai kotor kan gitu ya, keraknya mulai muncul. Nah itu. Nah kalau software apa resikonya? Nah resikonya misalnya kalau sudah contohnya apa nih? Kalau media simpannya sudah mulai penuh, bagaimana mengatasinya? Itu resikonya. Tidak bisa menampung data lagi. Ya, misal begitu ya. Kalau data besar, ya sudah big data, saudara bisa. Loh, tapi kan bisa pakai Google Drive. Wah, ya bisa juga sih, tapi kan resiko juga itu kan ya. Kalau Google Drive-nya down ya sudah hilang semua data saudara. Ya. Meskipun ya kecil itu kemungkinan, tapi tetap itu resiko. Karena ditulis di sini risk ya. Risk ini jarang diperhatikan oleh pengembang software ya. Oleh karena itu kalau saudara mengembangkan software tapi memperhatikan risiko, ini akan jadinya lebih baik atau lebih kompleks, lebih lengkap gitu ya. Ada pertimbangan risikonya ya. Kemudian yang kedua apa itu? Reliability. Reliability itu tadi handal, tangguh apa nih, unggul tangguh ya, kehandalan ya. Jadi sistem itu pasti punya kelebihan, punya kehandalan ya. Saudara sudah membuat software misalnya pasti punya kelebihan ya dan bisa bermanfaat untuk yang direncanakan, yang ditransaksikan tadi itu ya. Tapi jangan lupa kalau kita tidak memperhatikan risiko ya bisa jadi apa nih, akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, artinya terjadi resiko itu gitu maksudnya ya. Nah ini sudah kelihatan ya, kita punya apa namanya keandalan. Setiap software pasti kita bisa banggakan, bisa ini bisa itu, bisa otomatis ya, bisa cepat, bisa efisien ya, bisa efektif itu pekerjaan kan itu ya, bisa akurat itu data yang saudara atau informasi yang saudara dapatkan dari sistemnya ya. Tapi jangan lupa harus memperhatikan risiko. Risiko maksudnya apa ya? Itu tadi kegagalan. Risiko ini apa ini? Terjadi gangguan ya atau halangan atau sejenisnya gitu ya, gangguan, halangan dalam mencapai tujuan dari yang diinginkan, yang direncanakan. Ya misalnya tujuan organisasi itu apa? Ya cari untung dan terkenal gitu misalnya ya. Maka dia akan punya resiko. Resikonya apa sih? Ya musuhnya banyak, ya, pesaingnya banyak, ya biayanya besar dan seterusnya kayak gitu ya. Oke ya. Jadi ada dari kata-kata yang disampaikan Jus ini ya, itu bahwa perangkat lunak itu ternyata pertimbangannya ada dua nih. Kita punya keandalan, punya kelebihan yang kita buat, ya software yang kita buat, ini pasti lah nggak mungkin software dibuat untuk tidak berguna kan ya, pasti untuk suatu kegunaan ya. Dan kita akan punya ini masalah, dihadapkan dengan masalah. Kalau kita sudah tahu masalahnya dan kita perhatikan saat kita merancang atau membangun sebuah software, maka akan lebih aman gitu ya. Artinya apa? Maka perawatannya akan lebih ringan. Tapi kalau tidak diperhatikan, ya ini perawatannya akan ya semua fluktuatif gitu ya. Perawatannya akan lebih tidak jelas. Ya tidak jelas artinya apa? Bisa tiba-tiba dan itu ya atau lebih besar gitu ya. Oke, ya dari sini ya. Jadi munculnya perawatan itu kenapa? Karena kita punya kemampuan, tetapi kita punya resiko. Nah, jadi itu maksudnya. Akhirnya apa? Dibutuhkan perawatan. Kan itu ya.
prinsip dari perawatan tadi apa? Masih ingat nggak dari yang sebelum ini? Satu, menekan apa nih? Breakdown apa tadi? Ya, periode masa period gitu ya kalau bahasa Inggris ya. Sama satunya lagi apa? Ya, menghindari breakdown. Ya, breakdown period itu adalah masa rusak, masa sebelum rusak, dan menghindari rusak secara tiba-tiba. Ya, itu ya prinsip dari perawatan. Ya, kenapa kok? Nah, ini kalau sudah belajar perawatan, saudara harus bisa menghitung ini. Kapan kira-kira rusak? Kan gitu ya. Kapan kemungkinan tiba-tiba breakdown yang tiba-tiba ini? Ya, ini bisa dihitung dengan probabilitas, peluang ya, peluang itu ya. Peluang ini juga peluang ya, peluang terjadinya breakdown tiba-tiba, peluang masa breakdown kapan kan gitu ya. Ini buktinya ya, buktinya. Saudara mungkin mayoritas punya sepeda motor semua kan ya, punya sepeda motor semua. Ini contoh gampangnya dulu aja, punya sepeda motor semua. Nah, saudara waktu beli sepeda motor ya, di situ masih ada ini ya apa namanya, ada kartu garansi kan gitu ya. Nah, garansinya berapa tahun rata-rata kalau sepeda motor yang baru itu? Biasanya 1 tahun. 1 tahun spare part nggak berfungsi, ya maka diganti. Nah, kan gitu ya. Loh kok perusahaan berani ngomong gitu? Nah, yang penting itu gini. Ini kita bicara period. Period ini deh. Satu ini loh ya. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Nah, 1 atau 2 ini yang disebut ya perusahaan sepeda motor ya. Ini tadi perusahaan sepeda motor itu justru sudah bisa menghitung gitu loh. Berapa lama garansi yang harus saya berikan gratisan itu. Kan gitu ya. Dia sudah tahu. Dia ngomongnya 1 tahun. Nah, itu karena apa? Dasarnya dari ini. Dari perawatan ini kan ya. Breakdown periodnya. Kemungkinan besar berdasarkan pengalaman ya umur teknisnya itu sekian, umur ekonominya sekian. Maka setelah 1 tahun sudah ketemu, maka harus lepas kita. Perusahaan akan lepas kan gitu ya. Lepas sebenarnya apa? Ya kalau ada apa-apa ya membayar kan gitu ya. Nah, itu sudah dihitung semua sebenarnya. Ya, termasuk saudara kalau di perawatan itu ngitung ini sebenarnya. Ngitung salah satunya ngitung garansinya itu berapa lama sih software saudara itu. Ya, softwarenya besar. Garansinya berapa? Ya otomatis ngikuti biasanya kalau dia. Softwarenya hanya untuk transaksi jual dan pembelian aja, jual beli toko dia. Wah itu ada garansinya enggak? Nah kalau serius saudara kalau profesional ya muncul garansinya. Berapa tahun, berapa bulan, atau berapa minggu. Nah itu kita harus berhitung dengan ini perawatannya kan gitu ya. Berhitung dengan breakdown period. Ya. Oke, itu ya. Jadi kata pentingnya di sini ya, kata kuncinya itu adalah risk dan reliability. Ya, itu ya. Oh ya, kalau software bagaimana? Nah, itu terserah saudara. Saudara yang bisa ngukurnya dari mana? Ada ilmunya sendiri, ya dari memberi ini breakdown period ini ya. Ada. Ini mata kuliah kita hanya dikenalkan aja saudara. Apa namanya? Perawatan perangkat lunak hanya dikenalkan konsep-konsepnya saja ya, konsep perangkat lunak. Gitu ya. Sebenarnya kalau saudara mau membuat tugas akhir juga bisa nih. Kalau ada software kayak gini, maka garansinya berapa bulan, berapa tahun. Kalau softwarenya besar, berapa bulan, berapa tahun itu bisa dihitung matematis, gitu ya. Nanti kita coba aja lah. Oke ya, itu prinsip-prinsip dari perawatan ya. Jadi di sini ada reliability, ada risk, risiko. Artinya risiko itu apa? Ya kita akan bicara IT risk. Ya risk itu tadi apa? Kegagalan, masalah, kerusakan, ada error atau apa namanya terserah ya. Ya kalau reliability kan keandalannya. Keandalan. Ya setiap produk pasti punya keandalan. Ya besar kecilnya keandalan ya tergantung yang mengukur. Gitu ya. Jadi ada dua ini, keandalan sama kegagalan.
kegagalan ada dalam resiko-resiko ini tadi. Ya. Oleh karena itu, dua ini kalau diintegrasikan nanti akan ketemu sistem perawatan, gitu ya. Ya. Ini contoh-contoh resiko TI atau kegagalan-kegagalan dalam TI atau masalah-masalah dalam dunia TI ya, baik software maupun hardware ya. Sebenarnya kita ini mau saya pilih yang perangkat lunak, gitu ya. Tapi ini saya tulis semua dulu aja, biar saudara tahu. Nanti kita kelihatan di kita bisa beda-bedakan ya, yang perangkat lunak mana, yang perangkat keras mana, yang alami mana, gitu ya. Oke, coba ini contoh-contoh resiko ya. Ada beberapa, jadi ada beberapa ancaman, gitu ya, ancaman untuk gagal. Oleh karena itu, kalau kita sudah tahu ancamannya, maka akan siap-siap perlindungannya atau perawatannya, gitu ya. Akan siap-siap pemeliharaannya, akan tahu bagaimana cara memeliharanya, kan gitu ya. Oke, coba kita cek satu-satu. Oke ya. Yang pertama, accidental disclosure ya, artinya accidental kecelakaan gitu ya, accidental ya. Ya, ini kecelakaan yang bukan kecelakaan sih, kejadian umum gitu ya, kejadian yang umum. Satu, software, ini software ya, bisa di hacking. Ya, dilakukan oleh hacker. Tahu ya hacking ya? Hacker tahu ya, orang yang bisa membongkar itu kan ya. Bisa ya membongkar software jadi gitu ya. Bisa dia bongkar-bongkar itu ya. Bahkan bongkar password akhirnya bisa dia. Oke. Kemudian data phishing. Ya, data phishing ini mudah-mudahan pernah dengar juga ya. Ada hacking, hacker ya. Ada data phishing. Data phishing ini adalah penyalahgunaan data juga ya, penyalahgunaan data yang tanpa izin itu ya, yang tanpa izin. Kita kadang contohnya gini aja, data phishing. Saudara pernah nggak di HP saudara itu, di WA saudara itu, tiba-tiba muncul promosi gitu ya, padahal saudara nggak pernah menghubungi orang itu, nggak pernah berhubungan kan gitu ya. Tiba-tiba muncul minta sumbangan, ya, minta pulsa, tiba-tiba macam-macam kan gitu ya. Ada penipuan, ada yang benar, macam-macam itu ya. Yang kita tidak kenal kan gitu ya. Tapi anehnya kok bisa tahu kita. Nah, itu artinya apa? Pernah kita punya data, mungkin kita serahkan ke orang lain yang mestinya dijaga, tetapi akhirnya dimanfaatkan kan gitu ya. Contoh misalnya aja, contoh ya. Saudara mendaftarkan ya. Siapa ya? Kamu siapa ya, Wi? Oke. Sebentar kita tunggu dulu aja biar selesai dulu. Ya, sudah, oke ya. Sudah selesai. Misal kita daftar seminar gitu kan ya, kan kadang nyatet nomor HP, kadang juga nyatet nomor KTP gitu kan kadang-kadang gitu ya. Maka kita daftar ke panitia dengan memberikan nomor HP, nomor KTP, ya nomor KTP berarti kan itu data kan dia. Oke, kemudian sama orang panitianya, ya padahal di acara seminar sama panitianya bisa dijual itu data itu. Dijual ke orang lain, ya akhirnya muncul itu ya ke pedagang itu yang suka promosi itu ya, maka HP saudara akan terkirimi itu ya, itu data phishing ya, penyalahgunaan data yang mestinya dirahasiakan. Oke, ancaman berikutnya, gangguan berikutnya, masalah berikutnya adalah act of nature ya. Kalau ini saya kan sudah ngerti maksudnya ya, ada gempa bumi ini kan hancur semua, kan ada kebakaran, banjir, kan itu ya. Masih banyak ini ya. Tapi intinya act nature. Ini contoh-contoh kejadian. Ini contoh kejadian, tidak harus ini. Ya. Oke, akhirnya apa? Outputnya akan kelihatan infrastruktur yang rusak. Ya, namanya gempa bumi ya, namanya banjir ya, konslet semua bisa jadi kan. Ya kayak kebakaran kemarin itu yang di mana? Gedung apa itu? Cyber 1 gitu ya, di Jakarta itu tempatnya, mungkin saudara pernah sebulan yang lalu nggak salah ini, bulan yang lalu ya,
sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu itu di Jakarta gedung Cyber 1 itu tempat nyimpen data bank gitu ya, itu terbakar, servernya ada yang terbakar, bukan gedungnya tapi servernya terbakar. Akhirnya transaksi 1 hari di bank itu sepertinya berhenti ya, beberapa bank berhenti ya, tidak semua bank gitu. Ya di sana ada Cyber 1 untuk sekian bank, Cyber 2 dan seterusnya itu ada, itu pernah kebakaran, ya itu termasuk ini act of nature. Nah dari sisi perangkat lunak ini masalah apa nih ya, masalah backup aja nih kan ya, main backupnya di mana, betul ya, backup datanya ya. Ternyata kalau data bank itu kan lebih aman kan gitu ya, dia tahu. Saya juga nggak tahu sistem backupnya kayak apa, apakah backup biasa di copy terus dipindah gitu aja ke Google Drive ya, kita tidak tahu. Kemudian yang ketiga, alteration of software, kegagalan modifikasi aplikasi TI ya, dan serangan virus dan malicious code ya. Jadi kegagalan modifikasi kayak tadi itu ya, maunya sih tambah menu printer, tombol printer, terus maunya ditambahkan, diubah-ubah kodenya, akhirnya ya jadi masalah gitu ya, nggak bisa balik. Nah, itu artinya itu modifikasi tapi gagal gitu ya. Nah itu termasuk resiko TI yang ini, alteration of software ya, dari sisi perangkat lunak ya. Ini maksudnya perawatannya, ini melakukan perawatan ya untuk memodifikasi, tapi hasilnya malah sebaliknya, itu bisa terjadi. Kenapa? Ya mungkin ya algoritmanya kurang pas atau apa ya, kita tidak tahu ya. Kemudian mungkin serangan virus, nah ini juga bisa membuat gagal ya. Jadi saya kira ini virus seperti biasa ya, kita sudah punya antivirus, ternyata ada yang baru lagi ya, kayak gitu ya. Ini adalah perlu ya, saudara merawat antivirusnya ya, diupdate terus, itu perlu. Dan malicious code, pernah ya saudara ya, di tengah-tengah transaksi atau mengoperasikan softwarenya ya, tiba-tiba muncul kode-kode yang itu yang intinya berhenti gitu ya, berhenti dan muncul kode-kode mungkin ya tergantung pemrogramannya sih, pakai Java atau apa kan gitu ya, muncul coding-codingnya itu, nah kayak gitu ya, sehingga menghambat akses aplikasi tersebut ya. Yang ketiga, masalah bandwidth, saya pikir ini juga masalah umum, ini masalah komunikasi dan hardware gitu ya, bisa karena mungkin settingnya, bisa karena memang bebannya, jadi bandnya kecil tapi yang minta banyak kan gitu ya, karena jejaringnya. Bisa juga karena penggunaan bandwidthnya untuk yang tidak semestinya gitu ya, artinya ya dipakai multimedia kan gitu ya, dan seterusnya. Oke, kemudian ini kalau sudah urusan sudah ini ya, sudah jangan di perusahaan biasanya. Pegawai-pegawai itu biasanya apa? Ya selain buka operasional yang sehari-hari yang mesti dibuka, bisa Excel, bisa Word, bisa aplikasi gitu ya. Tapi dia juga bisa ini multitasking, misalnya sekaligus buka YouTube, sekaligus buka WA web, biasanya itu mesti ada. Termasuk di Police ini, pegawai-pegawai itu kan isinya tiap pagi mesti apa? Buka MS Word, buka Excel, buka YouTube sekalian, dan buka web gitu, biasanya ada gitu ya. Belum lagi medsosnya itu yang oke. Itu mengganggu ya untuk proses bisnisnya. Kemudian electrical inference, nah ini karena fluktuasi tegangan listrik yang naik turun itu ya, naik turun itu kan mempengaruhi itu kan ya, mempengaruhi ya. Biasanya makanya di setiap pembelian komputer biasanya dikasih apa, stafol atau stabilizer kan gitu ya. Tuh. Ini hardware, kalau ini hardware kan ya, ke perangkat kerasnya. Loh, tapi perangkat lunaknya ya pasti recovery-nya itu ya, kalau software saudara tidak dilengkapi dengan recovery ya bisa hilang, bisa loss gitu kan ya. Kemudian ancaman yang lain gitu ya,
intention alteration of data. Ya, ini ada flooding attack, gitu ya. Flooding attack itu punya apa namanya? Bisa pengaburan data, gitu ya. Bisa juga ya istilah perusakan juga ya, perusakan data kan gitu. Kemudian human error dalam fungsi TI, human error manusianya kan gitu ya. Salah ketik atau salah apa kan gitu ya. Ini biasanya ada di situ. Ya, sehingga akan muncul gangguan-gangguan. Ya. Menghambat juga. Oke. Kemudian sistem configuration error. Nah, ini masalah konfigurasi, ya. Masalah konfigurasi setup, gitu ya. Setup, terserah mau setup servernya, mau setup jaringannya, atau setup yang lain ya. Atau Windows-nya yang apa namanya gratisan, nah gitu ya. Ya, itulah masalah itu ya. Kadang-kadang di tengah-tengah kan kita diminta untuk aktivasi Windows gitu kan ya. Wah, ini bisa mengganggu gitu ya. Pas penting-pentingnya saudara bisa terganggu. Ya, itu dari sisi perangkat lunak, tetapi dari sisi operating sistemnya. Ya, dari OS-nya. Mungkin juga dari BIOS-nya. Kalau ini konfigurasi BIOS bisa jadi ya. Kemudian telecommunication malfunction. Ya, ini masalah komunikasinya yang malfunction. Ya. Kerusakan perangkat server, nah, ini bisa jadi ya, atau jaringannya. Kemudian human resource ini masalah manusianya. Ini sudah bukan perangkat lunak tapi manusianya ya. Di perusahaan itu mungkin juga ada risiko kegagalan, ada masalah, ada kerusakan atau ada hal yang mengganggu pencapaian tujuan, itu adalah human resource, kehilangan, contohnya kehilangan SDM TI ya, karena mungkin bayarannya gajinya kecil gitu ya, maka SDM-nya pindah ke tempat lain yang lebih besar ya, dengan critical knowledge dan skill yang mungkin tinggi ya, dengan ini pengetahuan yang sudah tinggi, yang sudah kritis, orangnya bagus gitu ya, dan keterampilannya juga mahir dia. Tapi karena gajinya kecil dia mungkin resign gitu, atau mengundurkan diri atau keluar gitu ya. Nah, ini masalah human resource. Ya, ini juga mengganggu, juga merupakan resiko TI yang mengganggu, yang bikin gagal, yang bikin apa nih rusak kan gitu ya. Makanya perlu dilakukan perawatan. Ya, tapi kalau ini perawatannya perawatan human resource-nya aja. Satunya apa? Dikasih insentif yang besar, diajak rekreasi kan gitu ya, diajak apa ya, yang umum itu family gathering, gitu aja, kasih bonus itu perawatannya begitu ya. Ini karena ini human ya. Mungkin penempatan SDM yang tidak kompeten, nah ini yang dipaksakan kan gitu ya. Daripada tidak ada, ini aja lah, nanti kita ajari pelan-pelan. Nah kayak itu ya, ngajari sih oke, pelan-pelan juga oke gitu ya. Tapi kan bisnis itu apa, maunya cepet gitu ya, karena kalau nggak cepet ya disalip sama pesaingnya ya. Ini arahnya ke layanan TI. Jadi itu ya, itu resiko-resiko yang ada di dunia IT ya. Ini campuran ya, ada hardware, ada software, ada brandware atau human resource-nya, humanware-nya ya. Oke. Sekarang reliability ya, keandalan maksudnya, keandalan ya, karena perawatan itu muncul ya karena bertemunya keandalan dan resiko kerusakan atau masalah-masalah yang terjadi ya. Ya, ini maksud saya mengenalkan konsep kenapa kok harus perlu dirawat ya, karena salah satunya ini ya, setiap produk perangkat lunak pasti punya keandalan, setiap produk perangkat lunak pasti punya risiko ya. Oke, kita cek keandalan itu apa. Keandalan adalah peluang suatu unit atau sistem berfungsi normal ya, berfungsional jika digunakan untuk kondisi operasi tertentu dan untuk periode waktu yang tertentu. Jadi yang disebut andal itu apa? Peluang unit itu normal ya, sesuai dengan fungsinya ya, normal ya, berjalan normal, berjalan bagus gitu ya. Artinya apa? Gangguannya sangat minim gitu ya, makanya diminimkan, resikonya itu diminimkan ya.
gangguan atau permasalahannya itu minim. Kalau perlu nggak ada, ya meskipun katanya di dunia ini masih ada gitu kalau masalah itu ya yang digunakan untuk kondisi operasi tertentu atau untuk suatu periode waktu tertentu. Nah ini karena ini dipakai untuk menghitung ini ya, menghitung kapan berapa lama perawatan dilakukan, kan itu berdasarkan waktu tertentu atau kondisi tertentu. Ya, jadi unit itu berfungsi normal, tapi per kondisi tertentu atau per waktu tertentu, nah itu bisa disebut sebagai kehandalan. Karena apa? Di sinilah nanti muncul perawatannya, kan gitu ya. Ya karena ada waktunya, kan gitu ya. Setiap produk mesti punya umur ini ya, punya umur teknis sama punya umur ekonomis, gitu ya. Oke, ini. Ini ada istilah nih, jika manajemen yang dapat memperkirakan tingkat keandalan perangkat lunak, ya, jika user boleh atau saudara sebagai pengembang dapat memperkirakan keandalan perangkat lunak, jadi perangkat lunak saudara itu andal sampai berapa lama, ya, breakdown periodnya seberapa kecil, seberapa besar, kan gitu ya, maka dapat ditentukan waktu perawatan atau penggantian komponen atau fungsi-fungsi dari satu perangkat lunak. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu keandalannya, ya kita bikin software. Sebenarnya kita, ya ini pengalaman juga ya kalau saya juga pernah buat software, tapi ya sebenarnya tahu gitu ya, kapan software ini harus diganti gitu ya. Nanti apa yang harus dihindari itu tahu kan gitu ya. Ini pembuat software biasanya tahu gitu ya. Pengembangnya maksudnya pengembangnya. Kalau usernya ya kalau nggak dikasih tahu nggak tahu dia kan gitu ya. Ini kayak orang dagang aja kalau nanti dikasih tahu apa namanya kekurangan kelebihannya, nah, maka dia akan pindah dari kita kan gitu. Biasanya gitu sih ini kalau dagang sapinya begitu. Oke ya. Jadi ini pernyataan seorang manajer pengembang perangkat lunak ya atau kalau user yang mengerti itu dia bisa tahu tingkat keandalannya, keandalan perangkat lunaknya, maka dia akan tahu waktu perawatannya, waktu penggantiannya, ya, penggantian komponen atau fungsi atau ya kayak ngeramal gitu. Biasanya ya namanya peluang ya, peluang kan itu probabilitas, kemungkinan yang kita bisa hitung, kalau itu maksudnya, kita bisa hitung. Makanya ini apa nih misalnya? Arahnya ke garansi tadi itu, arahnya ke garansi perawatan gitu ya, mau perawatan yang tiba-tiba, yang accidental atau yang periodik. Jadi perawatan itu ya seperti tadi modelnya kan ya, yang breakdown periodnya bisa dihitung, itu berarti pelaksanaannya bisa dilakukan dengan periodik berkala kayak sepeda motor itu ya, 1 tahun itu gratis ya dengan catatan kilometernya sekian atau tiap bulan sekian. Kalau periodik itu biasanya tiap bulan ya. Waktu tiap bulan saudara harus servis sepeda motor baru. Kemudian berdasarkan operasi maksudnya kalau sepeda motor ya kilometernya setiap 10.000 saudara harus servis misal gitu ya. Nah itu digunakan untuk menentukan itu juga ya, karena kalau kita sudah tahu bisa memperkirakan keandalannya, maka kita bisa menghitung gitu maksudnya. Ya, apa sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau setahun sekali ya terserah gitu ya. Itu arahnya ke garansi biasanya ya, termasuk software. Software ini kalau orangnya pengembangnya pintar, tahu kapan harus mengubah, menyesuaikan ya, adaptif atau preventif ya, atau preventifnya dilaksanakan gitu. Ya. Ini contohnya yang paling gampang garansi itu. Kapan kita harus, berapa lama kita harus menggaransi gitu ya. Selang berapa waktu kita harus melakukan perawatan garansi ya, perawatan yang di dalam garansi maksudnya ya. Kalau di luar garansi kan berarti bayar kan gitu ya, atau lebih mahal kan itu biasanya. Oke. Gitu ya. Jadi itu kenapa dibutuhkan perawatan? Ternyata rahasianya apa? Karena setiap produk, ya, setiap perangkat lunak,
Kalau kita bicara IT, itu pasti yang buat itu tahu, gitu ya, tahu kehandalannya itu tahu, kelemahan dan kurangnya pasti tahu, gitu ya. Artinya tahu suatu saat akan terjadi resiko, gitu ya. Resiko apa? Resiko yang gagal tadi itu, resiko bermasalah, resiko rusak, dan sebagainya. Ya, sekarang kita coba mengenal resiko, ya, resiko, ya. Resiko ini juga sama. Ini untuk melakukan perawatan kita bisa memandang teori ini ya. Kita coba memperhatikan teori ini. Ya, teori tentang laju kegagalan ya. Ada kurva dari laju kegagalan. Oke, ini ada kurva. Kurvanya laju kegagalan itu simbolnya aja ya. Reliability ya dalam satuan waktu berdasarkan waktu. Nah, ini grafiknya. Nah, ini grafiknya seperti apa ini, kayak bak itu, betap gitu ya, kayak bak gitu ya. Oke, ada periode 1, periode 2, periode 3. Ya. Periode 1 ya, periode 1 itu adalah masa, coba saudara perhatikan ini. Coba saudara perhatikan gambarnya dulu aja. Bentar saya. Oke. Oke ya, periode ini ya, yang data ini waktu, yang ini waktu, yang ke sana laju kegagalannya atau rate-nya gitu ya. Artinya begini, ini waktu, ini 0, ke sana lebih besar, lebih tua waktunya ya kan gitu ya. Ini kalau orang baru beli barang gitu aja, yang gampang dulu ya. Baru beli barang, baru beli sepeda motor, baru beli software gitu ya. Itu saat beli masuk ke sini ya, mulai nerima barangnya, ya software tadi delivery-nya, nerima barangnya, itu biasanya apa? Tingkat kegagalannya itu ternyata tinggi. Padahal barang baru gitu ya, ternyata tinggi. Tingkat masalahnya ternyata tinggi. Ini kayak teorinya nggak masuk akal kan gitu ya. Ternyata tinggi. Ya, masalahnya tuh ada gitu loh. Barang baru datang, beli, itu masalahnya ada. Apa itu? Ya, ini grafik umumnya begini. Grafik yang diramalkan ini berdasarkan pengalaman ya. Pengalaman orang-orang di dunia industri begini. Termasuk industri IT kan gitu ya. Oke, ternyata tinggi. Apa masalahnya biasanya di sini? Ini bagi perusahaan ya, gitu ya. Baru beli software, ternyata resiko kok sudah tinggi ya, gitu ya. Terus lama-lama nanti akan menurun. Nah, maksudnya tinggi itu apa? Satu paling gampang apa sih? Kita kan belum tahu cara mengoperasikannya, kan gitu ya. Ini ada barangnya tapi belum tahu cara mengoperasikannya. Jangan-jangan nanti malah error, malah rusak, gitu ya. Itu dianggap sebagai barang yang risikonya termasuk tinggi ya. Mungkin juga dari pengembangnya waktu dia ngirim ke sini tidak lengkap, bisa jadi, atau kurang berkualitas ya bisa jadi kan gitu ya. Itu jadi peluangnya itu juga tinggi, awal malah tinggi ya. Sepeda motor yang jadi masalah apa? Wah, ini ternyata datang terus mana dulu ini yang di starter ini ya. Ini kok enggak ada kuncinya, kok pakai ada seterusnya gitu ya. Sepeda motor zaman sekarang kan sudah nggak pakai kunci yang kayak zaman dulu kan gitu ya, dimasukkan kemudian ada kayak gitu. Itu masalah sudah itu. Itu artinya apa? Sepeda nggak bisa langsung dipakai toh. Kalau kita nggak mengerti kan gitu ya. Kalau nggak mengerti caranya, itu namanya masalah ya. Terus kalau sudah belajar, sudah tahu kan dia akan turun, lama-lama akan mengerti. Artinya laju kegagalan atau laju masalah ya, bergeraknya masalah itu berdasarkan waktu, tambah lama itu saudara kan tambah mengerti kan gitu ya. Kalau tambah mengerti artinya apa? Tambah turun gitu maksudnya. Ya, gagalnya itu akan turun, masalahnya akan berkurang. Oke, ternyata sudah bisa starter ya, sudah bisa ngunci sepeda motornya untuk on gitu ya. Ternyata sudah bisa mulai ngegas kan gitu ya. Misalnya sepeda motornya yang matic gitu ya. Kita kan awalnya belum tahu gasnya itu langsung langsung nyaut atau masih harus narik dulu agak lama gitu ya, kita nggak tahu. Nah, tidak tahu itulah bentuk dari kegagalan atau masalah. Jadi tinggi. Setelah itu saudara mulai tahu, nyoba baca petunjuknya akhirnya tahu, kan gitu ya. Nyoba ngisi data kan gitu ya. Terus nyoba ngeprint, nyoba transaksi dulu, nah, akhirnya lama-lama tahu akan menurun.
kegagalan atau masalahnya akan turun. Nah, ini ya, ini menurun. Nah, ini yang disebut sebagai periode 1. Ya, periode Irfan misalnya namanya. Periode 1, periode awal. Ya, ini kita kenal dulu ya, masalah itu kayak apa kan gitu ya. Sehingga nanti kita tahu perawatan itu diapakan di periode 1 harus pakai apa perawatannya, periode 2 harus pakai apa, periode 3 harus pakai apa kan gitu ya. Nah, biasanya orang-orang yang sepeda motor gitu aja, yang gampang dulu aja ya. Sepeda motor untuk garansi itu di sini biasanya. Masa garansi itu di sini. Ini garansi sepeda motor. Garansi di sini. Setelah ini sudah bayar gitu ya maksudnya. Garansi biasanya kan gratis ya. Nah, di sini. Nah, masalahnya nanti kita menghitung ini berapa ini ya, gitu masalahnya nanti ya. Berapa lama? Baca. Nah, di sini belajar perawatannya nanti di sini ya. Oke. Ini contoh garansi. Kemudian kita masuk yang kedua. Periode 2. Ya. Periode yang kalau lihat gambarnya, ini kan apa nih? Sudah ini ya apa? Datar gitu ya. Coba saudara lihat periode 2 ini. Ini kan sudah datar. Ini artinya apa ini? Ya, kegagalan sudah mulai stabil. Ada stabil itu maksudnya apa nih? Sudah ngerti gitu aja ya, sudah ngerti, sudah rendah, kegagalan itu rendah. Jadi peluang gagal itu sudah kecil. Ya, peluang gagal itu kecil. Ya, artinya kita sepeda motor sudah tahu ya, sudah tahu tahu bahasa Jawa, tahu seloi gitu ya, kapan ngegas, kapan ngerem kan gitu ya. Karena kita sudah tahu rem kita agak pakem gitu ya. Karena kita tahu nancap gasnya ini agak berat, sudah ringan. Nah, tuh ya. Kalau di dunia software ya kita sudah biasa, sudah hafal gitu ya. Ngisi data sudah cepat. Setelah ini sudah hafal gitu ya. Artinya kegagalan sudah mulai laju kegagalan gitu ya, sudah mulai stabil. Artinya gagal sudah jarang sekali, ya sudah rendah lah. Ini anggap aja ini rendah. Sampai pada satu masa ini. Nah, ini perawatannya apa ini? Ini perawatannya agak ini ya biasanya. Perawatannya perawatan yang terserah ini mau apa namanya? Mau insidental atau mau periodik berkala, atau kalau rusak baru manggil, ya itu namanya yang tiba-tiba yang insidental tadi itu. Ya, tapi kalau mau berkala ya silakan, tapi biayanya mahal kan di sini sudah mulai bayar kan di sini ya. Ini daerah bayar biasanya nih. Daerah bayar karena garansinya sudah habis. Ini kemungkinan besar daerah gratis kan gitu ya. Perawatan gratis, ini perawatan bayar kan gitu ya. Perawatan bayar. Nah, ini terserah yang punya. Apakah berkala sepeda motor itu setiap bulan dibawa ke bengkel ya, ke bengkelnya untuk diservis, atau nunggu ada tanda-tanda kerusakan, tanda-tanda mogok baru ke bengkel. Nah, itu juga lebih murah kan gitu ya. Ini terserah dari pilihan usernya kan gitu ya. Tapi intinya di sini adalah masa-masa yang stabil, artinya rendah. Ya, kegagalan itu sudah rendah. Nah, kalau sudah pada umur teknis tertentu, nah ini kegagalan mulai naik, gitu ya. Sudah tua sepeda motornya, sudah mulai rodanya sudah tipis, ya, kan gitu ya. Kalau software, nah ini sudah ada perkembangan teknologi yang terbaru, nah, sudah kadaluarsa, atau ini sudah ketinggalan, ya. Zaman dulu Pentium itu wah dicari-cari orang kan gitu ya. Sekarang sudah nggak laku nih, sudah main ya core itu ya, core i3 ya, dan seterusnya itu ya. Itu kalau di software begitu. Atau di perangkat lunak kita dari sini sudah mulai perawatan ya, perawatan untuk apa nih, backup datanya gitu ya, mungkin space penyimpanannya kan itu sudah mulai penuh ya, sehingga perawatannya harus mulai ditingkatkan ya. Dalam arti apa? Kegagalan ya, kalau data penuh maka muncul masalah yang rawan ya, peluang terjadinya risiko akan naik ya, maka grafiknya akan begini naik ya. Nah, yang datar ini adalah periode 2. Periode 2 itu adalah periode yang agak nyaman gitu ya. Tapi kalau yang ini adalah periode
3. Periode 3 ini rawan ya, karena umur teknis dan umur ekonomis. Ya, umur teknis sepeda motor tadi sudah mulai ketinggalan zaman, sudah mulai goyang gitu ya, sudah mulai sudah catnya sudah mulai kusam dan seterusnya itu ya, misalnya kayak gitu. Nah kalau perangkat lunak tadi ya sudah mulai ada yang baru ya. Nah, maka perawatannya di sini apa? Ya perawatan ekstra gitu ya. Jadi kalau di sini pemasarannya biasa, gitu ya. Wah ini pesaingnya sudah mulai banyak ya sudah tambah lama tambah banyak. Akhirnya ini harus online, marketplace dan seterusnya kayak gitu ya. Virusnya juga gitu, semakin lama semakin ganas ya, maka harus di antivirus ya. Kan tambah lama tambah banyak itu ya, macam-macamnya virus ya. Oke, itu di periode 3 seperti ini. Ya, penjelasannya ini mudah-mudahan nanti maksudnya ya. Jadi ini laju kegagalan mulai dari barang baru ya, mulai dari perangkat lunak itu diinstal di tempatnya user ya, itu pasti pertama muncul masalah. Masalahnya apa tadi itu? Nah, ini ya. Mungkin belum bisa mengoperasikan, mungkin baru, menu-menunya baru ya. Dan seterusnya ya, sampai pada satu. Makanya orang-orang bisa menggratiskan di daerah sini, di garansi. Garansi itu apa? Termasuk ngasih training itu ada di sini. Ya, termasuk langkah-langkah menggaransi juga. Oke. Dalam masa garansi. Ya. Kita lanjut. Ini teori-teori kegagalan gitu ya. Nah, ini ada saya pikir tadi sudah ada gambaran sekilas gitu ya. Durasi waktunya ini ada 0, kemudian ada TA. T itu maksudnya pada saat waktu ya, pada saat T atau waktu ke A, titik A ini maksudnya, ini titik A ya. Tertentu, maka ini sudah waktunya untuk datar gini ya, sudah waktunya untuk mengenal masalah, mengenal potensi kegagalan ya. Oke gitu ya, sampai TB ya. Ini nanti kita gunakan TA dan TB, ini titik B maksudnya ini ya, TB pada saat B gitu ya. Dan ini apa nih, ke atas kan gitu ya, tidak ada titik C-nya maksudnya. Coba ini penjelasan per periodnya tadi itu, per periodenya. Ya, periodenya yang pertama periode 1 tadi yang itu ya, yang apa antara 0 sampai TA tadi itu ya, antara 0 sampai TA yang daerah kiri tadi itu, yang periode 1 yang menurun ya, yang grafiknya tadi menurun, grafik birunya menurun ya, antara 0 sampai TA. Nah itu cirinya apa ya, perangkat lunak itu yang baru dihasilkan oleh perusahaan, maksudnya pengembangnya kan dia digunakan pada masa tertentu memiliki tingkat kerusakan yang tertentu juga, artinya tidak 0 tadi yang tinggi tadi itu ya, yang begini tadi posisinya di sini kan tadi ya, begini tadi ya, ada di sini tidak 0 ya, tidak 0 kenapa ya, artinya ada potensi kerusakan gitu ya. Tidak 0 itu kenapa ya, yang jelas ini bisa kita lihat. Ya, kemungkinan tidak 0 itu apa? 1, nih pengendali mutu perusahaan yang kurang baik. Jadi waktu saudara terima itu barangnya juga kurang baik, ya. Jadi software yang kita buat ya memang kalau tidak memperhatikan risiko akan mungkin terjadi ini. Perawatannya akan lebih berat biasanya. Metode pemurisan di perusahaan yang kurang baik ya, termasuk proses kita merancang tadi itu, mengembangkan sistem informasi punya user itu mungkin pada perencanaan kurang lengkap, itu akan mempengaruhi hasilnya. Kemudian penggunaan material dan pekerja yang di bawah standar. Nah, mungkin saudara punya programmer yang kurang mahir gitu ya, di bawah standar. Kemudian punya material itu kalau di kita apa tadi, di perangkat lunak materialnya data kan gitu ya, data yang kita dapatkan juga kurang baik, kurang lengkap ya, itu akan membuat software kita, perangkat lunak kita ya itu tadi posisinya di sini kurang jelas kan gitu ya. Startup atau instalasi yang salah, startup ini bukan startup yang
wira-usaha itu bukan ya. Tapi ini startup itu ya. Setup itu ya, setup awal itu ya. Mengawali komputer itu ya. Atau mengawali instalasi itu mungkin ada salah gitu ya barangkali. Kemudian kesukaran dalam perakitan ini jika ini ya jika terjadi dari beberapa integrasi dari beberapa aplikasi gitu misalnya. Kemudian debugging yang tidak tepat, debugging berarti prosesnya. Bug itu apa? Bug itu apa kalau bug itu? Sama bug itu gangguan ya. Error biasanya, error bug gangguan, baik error logik maupun error programnya, kalau ya error program. Ya. Tapi di sini maksudnya apa? Bug itu errornya, debug itu apa namanya? Mencari error ya, debugging itu pencarian error berarti ya. Pencarian error yang tidak tepat. Ya, ini berarti bug itu kan kutu ya, kutu itu ganggu. Ya, ini gangguan yang proses ya. Kalau debugging berarti apa? Proses mencari kutu sebenarnya ya. Proses mencari ini yang tidak tepat. Artinya tidak terdeteksi ya. Ada rusak tapi kita cek gitu. Terserah mau cek manual, mau cek dengan software, ternyata ada yang tidak tepat gitu ya. Ada yang error tapi lewat gitu ya. Ada yang biasanya yang error logik yang ini ya. Yang logikanya nggak masuk tapi softwarenya codingnya benar tapi logikanya salah biasanya gitu ya. Itu debugging. Debugging proses mencari kutu, proses mencari hal-hal yang mengganggu di perangkat lunak itu. Nah, mungkin ini tidak tepat atau kurang pas, kurang baik gitu misalnya. Mungkin juga karena kesalahan manusia, kan gitu ya, kesalahan manusia atau kesalahan dari proses. Mungkin juga karena masalah pengepakan yang kurang pas, sehingga waktu diangkut mungkin kesenggol apa yang lain, mungkin jatuh, itu menjadi masalah dan itu akan menjadi apa? Ini ya akan menjadi gagal atau rusak atau bermasalah di awal sudah ya. Oke, itu yang periode 1. Yang periode 2 ya teorinya kalau yang periode 2 sama ya, masanya ada di sini antara TA sampai dengan TB yang tadi periode 2 ini tempatnya. Tapi ciri khasnya yang penting adalah laju kegagalan bersifat stabil ya. Maksudnya apa ini? Kalau ada masalah atau kegagalan biasanya apa ini? Mungkin ada kerusakan yang tidak dapat dijelaskan, yang kita tidak tahu persis. Bisa jadi apa? Kesalahan manusia, ya. Bisa jadi melampaui masa pakai, ya. Atau mungkin kerusakan alamiah. Kerusakan yang tidak dapat dihindarkan, ya. Waktu preventif itu kurang maksimal misalnya, ya, sehingga tidak bermanfaat. Kemudian cacat yang tidak dapat ditemukan. Nah, ini ya. Jadi software kita sebenarnya ya biasanya kalau kita buat software sebenarnya kita akan tahu kekurangan software kita itu apa. Oke, sudah kita perbaiki kekurangannya. Ya. Terus kita juga sudah tahu kekurangannya apa. Tapi ini benar-benar tidak tahu gitu maksudnya. Ada kemungkinan itu jatuhnya ada di saat sudah periode 2 ya. Saat periode 2, saat yang stabil tadi itu. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah faktor keamanan yang rendah. Ya, faktor keamanan yang rendah. Jadi ya kalau di software berarti apa? Ini masalah akses itu penataannya kurang pas, gitu ya. Atau ada hacker tadi itu. Ya. Kemudian yang keenam, tekanan yang timbul secara acak melebihi dari yang diharapkan. Nah, seperti ini ya, seperti virus yang nggak nggak bersih-bersih itu ya. Apalagi kalau sudah kena hacker, wah sudah itu. Oke, itu periode 2. Periode 3-nya itu adalah ini. Ya. Kalau gambarnya, grafiknya tadi dari grafik itu apa? TB ya, itu di atasnya. Tiap T lebih besar daripada TB, gitu ya.
Kata kuncinya apa? Laju kegagalan mulai meningkat atau cenderung meningkat. Ya, karena umurnya sudah tua ini kan ya. Umur barang sudah tua, sudah kadaluarsa, mungkin secara ekonomi juga sudah berkurang, secara teknologi juga sudah rendah nilainya, menurun kan gitu ya. Oke, secara teknis sudah ini ya, sudah kalau barang berkarat kan gitu ya. Kalau kita sudah ketinggalan itu tadi. Ya, potensi kegagalannya yang menjadi alasan adalah ini karena perawatan yang tidak tepat. Ya, salah rawat gitu aja, salah rawat. Ya, kalau software perawatan yang tidak tetap, ini misalnya apa ini? Oke, kalau misalnya gini, kita ini terkaget-kaget dulu ya kemarin ya, karena pandemi itu ya. Karena pandemi tiba-tiba software kita harus segera disesuaikan, gitu ya. Termasuk jadwal presensi, terus apa macam-macam itu ya. Termasuk jam-jamnya itu harus dikurangi, jumlah pertemuan harus 50% saja. Itu sebenarnya kan membutuhkan ya kalau kita sudah siap dengan adaptif gitu ya, dengan adaptif ya tidak ada masalah kalau kita sudah siapkan. Tapi kalau belum ya kita bisa kaget dengan adanya COVID kemarin itu, pandemi kemarin ya. Kemudian yang ini perawatan tidak tepat, padahal kita sudah merawat dengan tepat gitu ya. Ternyata ada pandemi di luar dugaan kita. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kok naik? Ya, karena ada kemungkinan ini pemakaian karena komponen telah disimpan lama. Yang disimpan lama ini artinya kalau di software ini bisa jadi apa? Media simpan kita ya, tapi sekarang sudah ada Google Drive, sama dulu tidak ada. Media simpan kita dalam bentuk hard disk itu sudah penuh. Kalau sudah penuh biasanya apa? Dicopot gitu kan ya, dicopot, ditaruh di luar atau boleh ditaruh di dalam. Yang penting apa? Yang penting kabelnya jangan dipasang kan gitu ya. Kalau dipasang kita nambah hard disk baru misalnya gitu ya, di komputer kita ada hard disk baru. Ini kalau masih, ini biasanya kan paralelnya. Kalau masih ini terpasang, maka ini kan membutuhkan energi ya, minimal untuk berputar kan itu ya. Nah itu akan menjadi lebih berat. Ya makanya kalau satu komputer harddisknya banyak, prosesornya rendah, maka ya akan apa istilahnya lemot ya, akan ini operasinya akan lambat. Ya. Oke, yang ini yang nomor 3 praktek overhaul yang salah. Overhaul itu perawatan total. Jadi ada perawatan yang total, tidak satu-satu tapi total semua. Contoh kalau pabrik gula itu kan ada buka giling, tutup giling kan ya. Buka giling, ada tutup giling. Ya. Tutup giling ya selama 1 tahun, setelah biasanya 1 bulan biasanya tutup giling itu ya ditutup. Artinya ditutup apa? Perusahaan berhenti, pabrik gulanya berhenti, ya tidak produksi, tetapi apa? Mesin-mesin dibongkar semua, dibongkar, dibersihkan, gitu ya. Setelah itu dikembalikan. Itu biasanya kalau pabrik gula butuh ya sekitar 1 bulan itu. Setelah itu baru istilahnya ada buka giling, ya, buka giling. Ya biasa di seperti ini di pabrik gula atau di perusahaan-perusahaan besar, gitu ya, yang model-model manufaktur. Tapi kalau di perusahaan software overhaul itu biasanya ini ya stok opening itu, artinya semua data dicek lagi, katanya data ini ya, data dicek lagi, jangan-jangan ada yang perlu dibuang ya, karena namanya space atau tempat simpan, media simpan itu kan ada batasannya, meskipun besar tetap ada batasannya. Caranya gimana biar cukup terus? Ya ini dipindah ke tempat lain, di copy misalnya, dipindah atau dimusnahkan. Loh kok data dimusnahkan? Bisa, data dimusnahkan juga bisa, gitu ya.
Yang pernah saya tahu itu ada data-data rekam medik ya, contohnya data rekam medik. Data rekam medik itu apa? Datanya pasien itu biasanya ya. Kalau orang yang sakit itu meninggal, maka ini ada potensi untuk dimusnahkan datanya. Orangnya kan sudah meninggal. Ya, kalau tidak ada masalah bisa segera dimusnahkan. Tapi kalau ada masalah dengan urusan polisi, urusan apa, pengadilan itu ya masih dipakai, berarti kan. Oke, kemudian overhaul tadi ya, overhaul tadi bongkar total, gitu ya, atau mungkin bisa jadi re-engineering kalau di kita itu ya, re-engineering, bongkar total, tapi konsepnya tetap gitu ya, nggak ganti gitu ya, pabrik gula tetap pabrik gula, gitu ya, overhaul ya. Sistem informasi akademik di overhaul, datanya dikumpulkan, ditata, terus dan seterusnya. Mungkin juga boleh ditambahkan software di sini, artinya boleh ditambahkan mesin di sini kan gitu ya. Itu overhaul. Kemudian yang keempat, korosi. Kalau ini hardware ini ya, jelas korosi. Korosi itu apa sih? Berkarat itu ya. Serta kerusakan yang timbul secara perlahan. Ini yang berkarat itu. Kemudian yang kelima, telah dirancang masa pakai yang pendek. Bisa jadi yang saudara rancang tadi itu, saudara sebagai developer, pengembang, bisa jadi selain tahu kekurangan softwarenya saudara sebenarnya juga tahu bahwa software ini memang pendek gitu ya, umurnya pendek, atau dirancang pendek bersama-sama dengan usernya. Ya. Oke, contoh software pendek itu apa? Umum ya. Software pendek itu barangkali ya, apa namanya? Software COVID itu ya, yang menampilkan apa namanya, yang menampilkan peta-peta COVID itu biasanya pendek itu ya. Kalau sudah COVID-nya bubar, saya pikir juga ikut bubar itu ya. Meskipun datanya tetap disimpan. Jadi itu ya periode 3 periode meningkat. Jadi itu akhirnya kita akan menemukan bahwa yang namanya perawatan itu, ya sistem perawatan itu memang yang diperhatikan adalah resiko dan kehandalan. Ya, kehandalan dari produk itu, kehandalan dari perangkat lunak itu. Ya, di dalam resiko gitu ya. Di dalam resiko di situ ada kegagalan. Nah, kita itu akan menghitung peluang kegagalan ya, gagal enggak itu ya. Kita akan berusaha ya, kalau kita membuat software yang berdasarkan resiko, nanti kita akan berusaha gitu ya, menghitung, mempertimbangkan risiko dalam perancangan software kita. Ya, itu akan lebih baik gitu misalnya. Hasilnya akan, kenapa? Kalau kita sudah tahu risikonya, kan kita bisa mencegahnya, kan ya, bisa bahkan memitigasi itu menangani gitu ya, menanganinya dengan lebih baik, lebih cepat. Ya, gitu ya. Jadi prinsipnya di situ. Yang dimaksud merawat itu ya. Kenapa sih kalau kita merawat? Karena akan ada peluang terjadinya kerusakan atau peluang terjadinya masalah, gitu ya. Sifatnya peluang. Kalau peluang itu kan nggak pasti kan gitu ya. Tapi ini bisa dicegah ya dengan cara merawat tadi itu ya. Nah sekarang berapa panjang, berapa nilai dari peluang itu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Kalau peluangnya kalau besar terjadi masalah ya maka tindakan perawatannya akan beda dengan yang peluangnya kecil. Ya jadi gitu ya. Oke, itu prinsipnya. Jadi tahunya dari mana? Ya kita ukur aja. Barang yang bagus itu adalah barangnya apa? Yang kekurangannya kecil gitu kan ya. Software yang bagus itu adalah apa? Software yang kekurangannya paling minim kan gitu ya. Paling kecil gitu ya. Semakin kecil akan semakin baik software itu. Artinya kegagalan, errornya itu paling kecil gitu ya. Jangan sampai errornya itu meningkat ya. Kalau meningkat error ya bahaya. Itu artinya apa? Produk saudara sudah butuh perawatan yang tinggi. Ya, kalau perawatan tinggi nggak mampu ya nggak dipakai biasanya. Jadi laju kegagalan ya itu adalah tingkat kerusakan atau tingkat kerusakannya didefinisikan sebagai kerusakan suatu produk per unit ukuran tertentu atau ya per unit ukuran tertentu ya
ya kerusakan tapi per unit ukuran tertentu ya bisa, unitnya itu bisa waktu, bisa jarak, bisa macam-macam juga ya. Bisa jarak, bisa berat, bisa apa tadi operasi ya. Kalau kita biasanya operasi atau waktu biasanya. Operasi komputer kan gitu ya, operasi perangkat lunak ya. Tuh, jadi kerusakan per unitnya. Ya. Ini jika kita menggunakan ukuran waktu, maka tingkat di mana kerusakan terjadi dalam waktu tertentu. Nah, ini karena pakai waktu ya. Jika kerusakan itu kita ukur berbasis waktu, berdasarkan waktu tertentu gitu ya, sebuah ya, interval tadi itu ya. Tadi kan ada periode 1, periode 2, periode 3 kan itu berbasis waktu yang itu tadi ya. Maka disebut sebagai tingkat kerusakan. Nah, tingkat kerusakan atau laju kegagalan interval ya, laju kegagalan untuk interval waktu tertentu, maksudnya ini interval ini kan ada dalam interval waktu tertentu disebut sebagai tingkat kerusakan atau laju kegagalan untuk interval interval tersebut maksudnya, yaitu atau disimbolkan dengan RT ini ya, atau lambda ya. Nah, ini peluang-peluang ini bisa kita hitung ya, bahwa kalimat di atas ini kita hanya sampaikan dalam bentuk matematis adalah banyaknya kerusakan per waktu kan ya, per unit tertentu atau total waktunya kan gitu ya. Ini kata-kata yang di atas tadi. Oke. Kemudian berikutnya bisa dihitung MTBF. MTBF itu mean time between failure itu kerusakan ya, kegagalan, kerusakan atau masalah. Ya, mean time berarti apa? Rata-rata waktu antar between failure, antar kegagalan. Ya, jadi nah ini hanya hitungan aja ya, hanya untuk mencari rata-ratanya. Tapi yang penting adalah di sini. Jadi lajunya itu kemana kan gitu ya? Lajunya cepat atau besar atau rendah? Kita harapkan apa? Ya rendah. Laju kegagalan kalau bisa jangan sampai ini ya naik gitu kan ya. Ini ada contoh kecil gitu ya. Sebuah sistem informasi akademik mempunyai 10 fungsi atau modul ya, akan diuji ya, dimulaikan dalam interval waktu lebih dari interval waktu lebih dari 600 jam operasi. Ini contoh aja ya, contoh ya. Ini sebenarnya satuan bisa jadi saudara anggap saja telah membuat sistem informasi akademik gitu ya, kemudian diinstal kan gitu ya, dipasang di tempat usernya. Oke, dipasang di tempat usernya. Ya, ini kita coba dalam interval lebih dari 600 jam gitu ya, atau 600 minggu boleh ya, terserah ini software dipakai. Ternyata terjadi kerusakan, ini contohnya ya, ternyata terjadi kerusakan atau kegagalan atau ada masalah pada 5 fungsi, 5 lainnya lancar gitu ya, misalnya ada error gitu ya, ada laporan dari petugas, dari operator, wah ini error ya, error dengan rincian sebagai berikut ya. Misal ini contoh aja nih, fungsi 1 ini kalau fungsi akademik, mungkin fungsi apa nih, presensi perkuliahan ini gagal atau error setelah 75 jam operasi. Jadi ya, setelah dioperasikan berapa lama itu ternyata datanya error ya, atau fungsinya nggak jalan gitu ya. Mungkin fungsi 2 mungkin praktikum, fungsi praktek, presensi prakteknya ini setelah 125 jam operasi itu ternyata mengalami kerusakan. Ini contoh saja. Kemudian fungsi 3, fungsi yang lain, fungsi UTS misalnya gitu ya. Itu setelah 130 jam, misal gitu ya. Ada sudah fungsi UAS, fungsi skripsi misalnya gitu ya. Misal ya, ada software kayak gini, namanya software akademik gitu ya. Itu seperti ini. Setelah maksudnya gagal atau error, itu ya ada laporan maksudnya ya, ada laporan gagal, ada laporan error, boleh manual, boleh saudara otomatiskan gitu ya. Nah, sekarang berapakah tingkat kerusakan kegagalan per jamnya? Nah, kita ikuti rumus yang tadi itu, tingkat kerusakan atau laju kegagalan gitu ya, per
jamnya. Ya, tadi kan persatuan waktu tadi ya. Coba kita ke kiri lagi ya sebentar ya. Ini rumusnya tadi ya. RT atau lambda sama dengan banyak kerusakan per total waktu. Banyak kerusakan berapa? Banyaknya kerusakan berapa itu? Ya ini 5 ini. Ya, ini kan berapa rusak ini? 5 fungsi ini rusak, berarti banyak kerusakan adalah 5. Ya. Kemudian apa tadi? Per satuan waktu, per total waktu. Oh ya, berarti ini di total, gitu aja. Ya, jumlah. Kita coba ya. Berarti laju kegagalannya atau tingkat kerusakannya kita total ini berapa ini? Aduh, ini berapa nih? Ini 200 ya, 200 berapa nih ya? 200 330 ya. Kemudian 655 ditambah 6 55 ditambah 525 ya. Jam berarti ini berapa ini? 0. Ini berapa nih? 8 ya. Ini 65 12 tadi ya. Berarti 1280 jam operasi. Jadi tadi apa? Dibagi gitu ya tadi ya. Dibagi 1280. Hasilnya berapa? Ya itu lambdanya ketemu itu lambdanya. Lambda sama dengan ini. Artinya tingkat kegagalan, tingkat permasalahannya itu adalah sekian. Ya, ini harus dihitung berapa ini ya? Coba kita hitung. Saya pakai kalkulator saja biar cepat. Berapa itu 5 bagi itu contohnya? Nah, ini 0, wah ini kok ini ya. Bentar. Oh, sorry, ini tadi 11 ya. 5 tadi ya. Bener ya? Ini keliru jumlahnya nih. Udah, misalnya itu benar saja tadi manual soal ngitungnya ya. Saya hitung saya pakai AB misalnya 5 dibagi ya kalau benar 180 00 jadi ini hasilnya adalah 0,0039 0,0039. Jadi laju ya sudah ini apa namanya satuannya nih apa nih jam berarti ya kalau tadi kan sorry yang ini jam oke, jam di sorry apa itu banyak dibagi jam jadinya laju betul ya. Oke, maka ini hasilnya adalah 0,0039. Jadi tingkat kerusakan per jamnya itu adalah ini. Tingkat kerusakan per jamnya adalah ini. Jadi lajunya itu kita bisa ketahui resikonya ada di sini. Ya, kegagalan itu nilainya ini. Ya, nilai kegagalannya. Nah, ini artinya apa? Artinya laju kegagalan bernilai sekian itu artinya apa? Ya, kalau dari gambar ini ya, dari berapa tadi 10 operasi, 5 yang terjadi error, ya kita hitung pakai satuan waktu jam, misalnya tadi ya, ini ketemu, mudah-mudahan benar hitungan saya ini 120 jam, maka laju kegagalan atau kehandalan ya, itu sudah kita hitung ternyata 0,0039 ini artinya sangat kecil. Ini kalau kita kalikan 100 berapa ini? Jadinya 0,39 kan kalau kalikan 100 ya jadi 0,39 ya. Jadi ini masih kecil sekali ya. Nilainya masih di bawah 1. Artinya software itu termasuk handal. Jadi perawatannya termasuk perawatan yang ringan ya, meskipun ini sudah kelihatan 75 jam sudah rusak gitu ya. 75 jam sudah rusak ya. Tapi itu tesnya adalah tes pengalaman 600 jam ya. Ini berbasis ini kan ya.
600 jam. Jadi dalam waktu 600 jam itu berapa rusaknya? Jadi 0 ya di bawah 1 lah ini ya, sangat di bawah 1, masih kecil. Jadi termasuk handal istilahnya. Termasuk software ini termasuk handal meskipun ini satu fungsi ini sudah cepat ya. Ya memang begitu ya, karena kita ngitungnya kegagalan per ini. Ya, ini jaraknya jauh antara 75 sampai yang terbesar ini agak jauh. Ya, artinya sudahlah perawatannya nggak terlalu nggak terlalu biaya banyak itu isinya ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang B, berapakah rata-rata hidup sistem atau rata-rata waktu di antara kegagalan, mean time between failure ya, failure itu kegagalan, kerusakan atau masalah ya. Jadi software ini tadi masih termasuk bagus ya, karena nilainya sangat kecil. Kemudian berapakah rata-rata hidupnya? Ini hanya tambahan aja. Tadi rumusnya apa nih? 1 per lambda kan itu ya. Artinya ya tinggal bagian 1 per berapa tadi? 1280 ya. Ini kok 180. 1 per lambdanya. Lambdanya adalah 0,0039. Nah, berapa ini ya? Hitung, coba saya hitung sebentar ya. Kalkulator lagi. 1 dibagi 0,0039. 1,256. Hasilnya 256 ya. Karena min time rata-rata waktu 256 jam gitu ya. Ya, maksudnya apa ini? Ya rata-rata waktu di antara kegagalan gitu ya. Artinya rata-rata gagal itu bahasa kasarnya ini apa? Gagal itu rata-ratanya setelah 250 jam baru kelihatan masalah gitu ya. Ya, 250 jam itu berapa? Ya, tergantung softwarenya. Kalau sampai segini 250 baru ketemu gagal itu sekian gitu Mas ya. Mean time ya, rata-rata waktu. Rata-rata gagal meskipun ini 75 ya. Tapi di sini kan 525 masalahnya. Maka tengah-tengahnya biasanya sekitar ini. Ya. Jadi kemungkinan terjadi pada 256 jam itu akan terjadi kerusakan. Ya. Oleh karena itu ini bisa dipakai sebagai acuan. Jadi garansi itu jangan sampai lebih dari 256 jam. Ini kalau mau pakai rata-rata. Tapi kalau mau pakai terkecil ini yang 75 ini. Ya ini karena pengalaman aja ya, tapi rata-rata itu sekian. Ya, dari pengalaman seperti ini, kalau buat software lagi, bisa maksudnya gitu ya, buat software sistem informasi akademik di tempat lain, gitu ya, maka saudara bisa menggratiskan itu 256 jam. Nah, garansinya nih, nah ini berapa hari ya, saya tidak tahu berapa bulan ini ya. Ini hanya contoh ya, hanya contoh kasus saja. Oke, begitu ya. Jadi untuk hari ini saudara dikenalkan dengan perawatan ya, di mana sistem perawatan itu kesimpulannya apa? Tergantung dari tingkat kehandalan, dan kehandalan itu musuhnya adalah resiko atau kegagalan atau kerusakan tadi ya. Seberapa besar resiko? Jadi semakin kecil kegagalan, artinya apa? Semakin handal produk itu. Artinya apa? Ya perawatannya semakin ringan gitu loh. Jadi potensi resiko itu yang nanti akan kita ukur ya. Contohnya di layar ini resiko gagal gitu ya. Itu ya kebetulan aja contoh datanya adalah ini jam 75 jam operasi sudah ada yang error 1. Ya, tapi kan jumlah ininya banyak kan gitu ya. Masih banyak ya. Ini contoh sederhana aja. Nanti detailnya akan kita lanjutkan minggu depan. Oke. Saya pikir gitu ya. Ini karena jamnya sudah jam 1, ini harus masuk lagi di kelas yang lain. Kalau ada pertanyaan bisa via WA gitu aja ya. Nanti saudara bisa pelajari dulu teori ini, masih teori kan ya, masih teori. Saudara bisa lihat di e-learning ya, e-learning GTI. Wah, saya ini tidak terasa ya, sudah tiba-tiba jam 1. Saya pikir untuk
hari ini kuliah kita cukupkan gitu ya. Saya ganti masuk kelas yang satunya. Ya. Terima kasih. Pertanyaan bisa lewat WA saja. Gitu ya. Kurang lebihnya sama Allah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.